Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Qohar SPD IMM selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Syafi'i MPD selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Pengmas UHAPK. Yang kami hormati guru-guru Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada pelatihan penulisan karya ilmiah populer kepada guru-guru di Madrasah Sanawiyah Al-Kausar. Izin saya akan membacakan urutan acara pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga materi sekaligus simulasi, keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam hingga 2 jam. Ibu Bapak, kami mewakili Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengucapkan terima kasih kepada Madrasah Bagi Iltan, Kepala Sekolah Bapak Haji Abdul Qohar SPD IMM. Bapak, mohon izin dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UHAMKA, Bapak Imam Syafi'i, juga yang saya hormati pemateri pada hari ini, Ibu Egi Nusipera MPD, juga pembawa acara Ibu Indah kepada para struktural, para pimpinan Madrasah Sanawiyah Al-Kausar yang alhamdulillah ikut hadir dalam kegiatan ini. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah siang ini dengan kudrat dan iradahnya kita bisa mengikuti webinar pelatihan penulisan karya ilmiah populer kepada guru-guru di Madrasah Sanawiyah Al-Kausar Depok yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru, dan mudah-mudahan waktunya yang diluangkan untuk kegiatan ini menjadi waktu yang berguna dan waktu yang berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selaku pimpinan dan juga atas nama seluruh Sivitas Akademika Madrasah Sanawiyah Al-Kausar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengabdian masyarakat dari Universitas UHAMKA yang telah menjadikan Madrasah Sanawiyah Al-Kausar ini sebagai lokasi kegiatan tersebut. Yang mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan bagi kami Madrasah Sanawiyah Al-Kausar kegiatan ini sudah yang kesekian kalinya dilaksanakan dari berbagai universitas. Salah satu yang belum lama dilaksanakan oleh Unindra. Nah, oleh karena itu
kami ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada UAHAMKA, yang bagi kami UHAMKA itu tidak asing karena memang ada guru-guru kami yang merupakan alumni dari UHAMKA, dan ditambah lagi beberapa bulan yang lalu ada juga kegiatan semacam PPL bagi mahasiswa dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Al-Kausar ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak maksimal karena memang Madrasah Sanawiyah Al-Kausar itu khususnya yang full day hari ini dan siang ini belum selesai kegiatan pembelajarannya. Ditambah lagi juga ada kegiatan pramuka. Jadi banyak guru-guru yang belum masuk ke dalam Zoom ini. Tapi insya Allah nanti akan bertambah terus. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru Madrasah Tsanawiyah Al-Kausar yang meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti secara seksama dan akan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan juga tambah ilmu buat kita apa yang disampaikan nanti tentang penulisan karya ilmiah populer. Yang mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan dan wawasan buat kita. Barangkali ini saja sambutan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima ilmiah populer. Jadi gini Pak, Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan saya ini Bapak Ibu juga mungkin bisa langsung mengaplikasikannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita mencari ide tulisan? Ide tulisan itu caranya dari kita membaca koran, bisa dari lingkungan tadi yang saya sampaikan, lingkungan kelas belajar kita seperti apa, dari kita membaca buku, begitu ya, proses pengamatan terhadap fakta, fenomena sosial di masyarakat itu seperti apa, serta isu-isu strategis di bidang pendidikan. Nah, contoh isu-isu di bidang pendidikan. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu sembari mendengarkan saya, begitu ya, juga Bapak Ibu memikirkan, oh apa nih isu-isu di bidang pendidikan. Contoh kalau misalnya di kurikulum seperti apa? Contohnya yang kemarin kurikulum K13 terus berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka Belajar, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sosok yang dilihat oleh siswa, ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya sekarang siswa yang akan lebih aktif, guru tidak bisa dengan berceramah dari awal sampai akhir, itu tidak bisa. Nah, siswa yang mencari permasalahannya, siswa yang menemukan jawabannya siswa, gitu ya Bapak Ibu, lebih kepada siswa gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi isu-isu bidang pendidikan, begitu. Pasti juga manajemen pendidikannya juga akan berubah, terus juga sumber daya pendidikannya itu, apakah sumber daya pendidikan kita ini untuk menghadapi Merdeka Belajar siap atau tidak, begitu ya. Nah, itu jadi isu-isu bidang pendidikan juga. Nah, bertolak dari isu-isu itu, Bapak Ibu bisa menyajikan pandangannya seperti apa. Tadi menyajikan gagasannya seperti apa, terus juga menyajikan komentar, ulasan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, dan menyajikan urunan pendapat. Jadi Bapak Ibu bisa berargumentasi di dalam satu tulisan bentuknya artikel ilmiah populer. Nah, contoh. Di sini saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu juga sudah memikirkan, oh harusnya saya bisa membuat satu artikel ilmiah dengan mengangkat isu apa, begitu ya, dengan mengangkat permasalahan apa. Nah, di sini saya berikan satu contoh, idenya dari koran. Dalam satu tulisan Jawa Pos, banyak siswa SMA peserta UNAS yang tidak lulus
Bahkan ada sekolah yang memiliki kelulusan 0%. Jawa Timur menempati urutan ketiga sesudah DKI dan Yogyakarta. Nah, dari uraian di atas, Bapak Ibu bisa menentukan topiknya apa. Nah, di situ kan dari satu kalimat itu saja Bapak Ibu kan sudah bisa menentukan, oh, permasalahan yang ada di dalam satu kalimat itu adalah peserta ujian yang tidak lulus. Banyak peserta ujian yang tidak bisa menurunkannya menjadi satu tema. Satu temanya apa? Di situ sudah dijelaskan, memiliki kelulusan 0%. Nah, dari tema itu, uraian tema, bagaimana pelaksanaan UAS-nya, kenapa dia menjadi tidak ada sekolahnya, bagaimana kesiapan siswanya. Nah, permasalahan-permasalahan itu kan akan timbul sendiri ya Bapak Ibu ya, dari topik dan temanya itu nanti permasalahannya akan turun sendiri dan akan timbul sendiri begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa mencari bahan referensinya. Contoh kalau misalnya bahan referensi pelaksanaan UAS di sekolah itu bagaimana, mungkin Bapak Ibu bisa terjun ke sekolah itu tadi yang berupa artikel ilmiah populer dari penelitian begitu. Bapak Ibu terjun ke sekolah, bertanya kepada kesiswaannya, misalnya, terus melihat cara belajar siswanya, bagaimana cara mengajar gurunya, itu kan juga menjadi permasalahan di dalam satu topik ini begitu. Nah, selanjutnya contoh ide dari pengamatan. Yang tadi saya contoh ide dari koran. Nah, kalau ide dari pengamatan, Bapak Ibu menguraikan beberapa tema, pakem, pembelajaran pakem itu seperti apa, perangkat pembelajarannya seperti apa, begitu ya, cara belajarnya seperti apa, itu kan dari satu metode dengan metode lain kan berbeda. Begitu. Lalu mencari referensinya. Ini Bapak Ibu, itu karya tulis ilmiah, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Topiknya apa, terus juga temanya seperti apa, dan kita cari referensinya. Begitu. Kalau misalnya mau yang non penelitian, berarti referensinya berupa buku, artikel yang lain, jurnal, seperti itu. Tapi kalau misalnya maunya penelitian, yang itu tadi ya saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan pengamatan di sekolah dan kepada siswa, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana membuat kerangka tulis ilmiah populer? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan permasalahan. Nah, merumuskan permasalahan ini terjadi manakala ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kita apa, tapi pada kenyataannya apa. Begitu juga sekarang. Harapan dengan adanya kurikulum merdeka belajar apa, tetapi pada kenyataannya di sekolah seperti apa. Nah, itu kan satu permasalahan ya Bapak Ibu ya, yang Menteri Pendidikan tidak tahu bagaimana di sekolah itu menjadi satu masalah. Terus dirumuskan dengan kalimat tanya. Jadi permasalahan itu dirumuskan dengan kalimat tanya,
ada variabel atau fokus yang akan dikaji. Yang tadi mungkin berupa penilaiannya, terus juga mungkin berupa bagaimana cara asesmennya penilaian begitu ya Bapak Ibu, berupa cara mengajarnya, metode belajarnya seperti apa, begitu. Terus menarik untuk contoh dari merumuskan masalah. Apa dampak tidak adanya media dan alat peraga pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran? Nah, itu kan satu contoh masalah. Jadi dari satu contoh masalah ini saja kita sudah bisa menulis sebenarnya Bapak Ibu. Berarti yang kita bahas adalah yang mendorong munculnya masalah yang ada di dalamnya fakta, fenomena, isu-isu pada masyarakat. Jadi itu seperti apa? Tadi kan permasalahannya adalah dampak tidak adanya media dan alat peraga. Nah, jadi mungkin dari contoh permasalahan ini kita bisa membuat satu latar belakang kenapa, bagaimana cara belajar di sekolah kalau misalnya media pembelajaran tidak ada, ketika guru tidak membuat satu alat peraga. Apakah penilaian hasil observasi kita seperti apa? Penilaiannya baguskah? Nilai anak menjadi meningkatkah? Atau sebaliknya? Begitu Bapak Ibu. Nah, sini dicontohkan bahwa isu-isunya banyak istilah atau akronim atau singkatan-singkatan dalam satu dunia pendidikan yang sering diangkat. Nah, setelah itu bisa istilah-istilah itu Bapak Ibu terapkan di dalam kelas seperti apa? Kalau diterapkan di dalam kelas, kalau tidak diterapkan di dalam kelas seperti apa? Satu latar belakang begitu. Terkadang kebetulan saya dan beberapa tim saya itu sering menguji UKIN ya Bapak Ibu ya, dan di UKIN itu memang ada poinnya untuk mencantumkan satu artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan atau yang sudah diseminarkan begitu. Nah, akan tetapi yang banyak kami temukan begitu ya, itu adalah artikel-artikel ilmiah yang hanya dicatut dari Google saja Bapak Ibu, dari web-web saja begitu, bukan hasil dari pemikiran-pemikiran. Walaupun nantinya diambil dari satu artikel jurnal atau web atau apa, tapi kan hasil dari pemahaman kita, tulisan kita, bahasa kita itu kan biasanya ada begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak nyambung tuh dari awal sampai akhir. Di awal dia tidak ada permasalahannya, ketika di akhir ada permasalahannya tiba-tiba gitu ya. Terus kesimpulannya tidak ada begitu. Nah, jadi yang ada hanya guru-guru hanya copy paste yang ada di satu web gitu, satu jurnal itu. Oh, mereka membahas tentang media. Oh, media itu apa? Di copy paste lah gitu ya. Terus kerangka pembelajaran itu seperti apa gitu. Jadi dicatut saja, tidak dalam berupa pemikiran dan pemahaman-pemahaman guru itu sebenarnya seperti apa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pembahasan masalah. Dari latar belakang itu baru kita membahas tentang masalah. Masalah yang tadi kita tentukan kita bahas. Begitu. Tadi kan kalau misalnya media, bagaimana penggunaan medianya, terus efektivitas penggunaan medianya seperti apa, terus juga bisa penilaian
jika menggunakan media atau jika tidak menggunakan media. Nah, yang ketiga, kita bisa bahas setelah latar belakang itu, Bapak Ibu. Dibahas melihat variabel atau fokus dalam permasalahan. Fokusnya apa? Begitu. Variabelnya apa? Tadi media variabelnya. Jadi yang kita bahas tentang itu saja. Jangan kita membahas tentang media, tiba-tiba kita membahas tentang situasi di dalam kelas seperti apa. Boleh kita membahas situasi di dalam kelas, tapi hanya gambaran saja, bukan yang terfokus pada itu. Karena fokus kita adalah media pembelajaran. Begitu. Selanjutnya, kembangkan konsep-konsep yang ada atas dasar acuan. Nah, acuannya apa? Yang tadi saya sampaikan. Ibu Bapak bisa mengambil dari artikel jurnal. Biasanya guru-guru itu mengambilnya dari web dan tidak tahu sumbernya, sumber kebenarannya. Kenapa tidak boleh dari web, Bapak Ibu? Sumber kebenarannya belum jelas. Itu hanya opini saja. Tetapi kalau misalnya sudah berupa satu artikel ilmiah, biasanya jangan dicari dari Google, Bapak Ibu. Cari dari Google Classroom, itu yang lebih mudah. Google Classroom. Kalau misalnya Bapak Ibu buka Google Classroom, nah di dalam Google Classroom itu Bapak Ibu banyak mendapatkan artikel-artikel ilmiah. Contohnya saja tadi yang saya sampaikan membahas tentang media. Kalau Bapak Ibu tulis tuh di media di Google Scholar itu artikel-artikel media, artikel ilmiah tentang media pembelajaran. Nah, kalau sudah dianggap kebenarannya sudah valid begitu, karena mereka dari hasil penelitian yang sudah mereka lakukan begitu. Selanjutnya, membuat preposisi dan analisisnya. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir, membuat satu kesimpulan. Begitu. Jadi setelah yang pertama tadi, Bapak Ibu menentukan topiknya, temanya apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menjelaskan masalahnya apa, lalu kembali kepada Bapak Ibu membahas tentang permasalahan, membuat satu latar belakang dan permasalahannya. Begitu. Nah, bagaimanakah dengan sistematika penulisannya? Di sini ada tadi sampaikan ada yang namanya artikel non penelitian dan ada yang namanya artikel hasil penelitian. Dan bagaimana sistematika penulisannya? Sistematika penulisannya kalau non penelitian bisa berupa judul diperlukan, begitu ya, pendahuluan, bagian inti itu pembahasan, penutup dan daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, akan tetapi kalau misalnya hasil penelitian itu lebih mendalam lagi. Mereka membuat sistematika yang pertama judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci. Wajib ya Bapak Ibu kalau misalnya ada hasil penelitian itu harus wajib mencantumkan abstrak dan kata kuncinya. Tapi kalau di non penelitian jika diperlukan saja. Begitu. Nah, dari hasil penelitian dapat berupa pendahuluannya apa, menggunakan metode apa gitu ya, kualitatif, kuantitatif biasanya ya. Terus juga hasilnya apa, serta pembahasan hasil dan pembahasan itu berbeda ya Bapak Ibu. Contoh kalau misalnya hasil Bapak Ibu menyebar survei atau menyebar Google Form atau juga menyebar pretest atau post-test. Nah, nilainya itu adalah hasil. Tetapi kalau pembahasan membahas mengenai
kenapa hasilnya ini ya, atau kan nilai kan. Nah, cara menentukan judul. Yang pertama, singkat, jelas, dan mewakili isi. Yang kedua, dibuat menggunakan kalimat pernyataan yang lugas. Jadi tidak ada yang bertele-tele begitu kesalahan. Jadi tidak menggunakan kalimat tanya kalau menentukan judul. Kemudian artikel populer di penelitian dia harus mencantumkan cara menyusun abstrak begitu. Nah, abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang penting. Tekanan diberikan pada hasil penelitian, terus juga dalam abstrak itu terdapat tujuan, metode yang digunakan sampai 75 kata. Jadi hanya sedikit saja Bapak Ibu. Dan ditulis dalam satu paragraf. Jadi spasinya bukan 1,5, biasanya kan menggunakan spasi 1,5 ya Bapak Ibu ya. Nah kalau dalam abstrak itu menggunakan spasi 1, menggunakan format yang mungkin ada yang ditanyakan, kita diskusikan. Iya, baik Ibu Bapak, ini langsung saja kita sesi tanya jawab. Jadi nanti ulik lebih dalam bagaimana tentang populer ini jika Ibu Bapak masih belum memahami seperti apa bentuknya atau seperti apa pengerjaannya. Ya, jadi supaya waktunya lebih efektif langsung masuk ke dalam sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ali. Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak Ali raise hand di sini Dan Bapak. Hayati, silakan Bu Hayati. Maaf itu kepijit. Maaf Bu, maaf. Ya, siap. Lagi dandanin ini kebalik ini fotonya kebalik. Bagaimana caranya ini? Siap Pak Ali. Bali. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, mungkin Bu Egi bisa menunjukkan contoh jurnal atau yang harusnya dibuat oleh Ibu Bapak tentang Ya. karya ilmiah seperti itu. Mungkin bisa contoh Ya, jurnalnya Bu Egi. sebentar Bu Indah, lagi saya cari ya. Ya, baik, siap. Ibu Bapak akan ditunjukkan seperti apa bentuk contoh dari karya ilmiah jurnal yang bentuknya adalah karya ilmiah yang itu penting untuk dipakai atau dipublikasi oleh Ibu Bapak guru gitu ya. Nah, dalam jurnal ini sendiri memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan sebuah penelitian yang hanya didiseminasikan di depan guru-guru saja gitu. Jadi kalau Ibu Bapak yang sudah PPG pasti sudah memahami jika jurnal memiliki poin yang lebih tinggi seperti itu. Ini ada Ibu Anissa Firdaus, raise hand, Ibu Anissa. Ini ada Ibu Anissa Firdaus. Ibu Anissa, silakan Ibu Anissa. Ibu Bapak sambil menunggu Bu Egi menunjukkan jurnal, Ibu Bapak bisa isi presensi untuk
sertifikat karena 2JP lebihnya akan digunakan untuk tanya jawab atau konsultasi di luar dari pelatihan ini boleh dipersilahkan. Nanti saya akan share nomor WhatsApp seperti itu ya untuk ibu bapak bisa berkonsultasi memang belum tercetuskan sekarang. Silakan isi presensi dengan gelar lengkap untuk pembuatan sertifikat. Ibu Anissa Firdaus, apakah terpencet juga Bu Anissa? Raise hand. Ya, Bu Egi, ini contoh jurnalnya silakan dijelaskan Bu Egi. Udah timbul ya Bu Indah ya, jurnalnya ya? Eh, keluar lagi tadi sudah terlihat. Oh ya, Sekarang ntar. keluar lagi. Iya. Sudah terlihat Bu Indah? Terlihat Bu Egi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh artikel ilmiah dalam bentuk satu penelitian, begitu. Jadi pengabdian yang kami lakukan ini, luarannya salah satunya adalah bentuknya artikel ilmiah, begitu, karya tulis ilmiah populer. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan judul tidak ada berupa pertanyaan. Jadi di sini pelatihan literasi digital sebagai penunjang pembelajaran daring pada Karang Taruna Desa Mekarsari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Jadi kan tidak ada satu bentuknya penelitian. Bawah dari judul ini, Bapak Ibu bisa mencantumkan nama. Kalau misalnya namanya 3, silahkan dicantumkan. Kalau ini kan 2 ya, kebetulan ini yang saya dapatkan contohnya saya dengan Bu Indah kembali ya Bu Indah ya. Nah, jadi di sini ditulis nama, yang selanjutnya adalah instansi tempat Bapak Ibu bernaung, begitu. Jadi di bawahnya agar si pembaca tahu nih siapa yang menulis dan dari mana asalnya, serta emailnya apa. Kenapa ditulis email Bapak Ibu? Agar nanti kalau misalnya ada perbaikan setelah dibaca atau misalnya ada masukan, Bapak Ibu bisa terima lewat email. Biasanya kalau misalnya masuk ke dalam satunya ini dari Lingga Universitas Nusantara Linggau, Sumatera Selatan. Jadi di sini
biasanya kita mengirimkan satu artikel ilmiah dan kita cantumkan emailnya. Jadi dalam bentuk tulisan kita emailkan ke LP3MKIL ini dan akan dapat berupa balasan. Balasan itu berupa revisi biasanya Bapak Ibu. Revisinya seperti apa? Revisinya ya mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibenarkan begitu. Terus juga setelah dari email ada abstrak yang tadi saya sampaikan. Kalau di artikel ilmiah dalam bentuk penelitian, abstrak itu sangat dibutuhkan. Jadi, nah Bapak Ibu bisa lihat nih, tulisan di abstrak dengan tulisan yang ada di bawah. Jadi itu berbeda, agak rapat, spasinya agak rapat kalau di abstrak begitu. Jadi terus ini kata kunci yang tadi saya sampaikan, kata kunci di sini membahas tentang pelatihan literasi digital sebagai penunjang pembelajaran daring pada Karang Taruna Desa Mekarsari, Cilengsi, Bogor. Nah, kata kuncinya apa? Tadi kan membahas tentang literasi digital. Nah, di sini ditulis literasi digital. Terus di mana? Bisa di Desa Mekarsari, begitu. Jadi di sini juga sebenarnya bisa satu lagi kata kuncinya penunjang pembelajaran. Nah, dia bisa tidak harus 5 kata yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya gabungan kata, bukan kata gitu ya. Bisa lebih dari atau kurang dari Bapak Ibu. Kalau lebih dari tidak, kurang dari gabungan 5 kata begitu. Kalau ini kan 2, literasi digital sama Desa Mekarsari. Nah, biasanya ada artikel-artikel yang meminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi, ada abstraknya bahasa Indonesianya, terus dicantumkan dengan bahasa Inggrisnya. Begitu. Nah, selanjutnya tadi yang saya sampaikan, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini, kami bahas adalah analisis kebutuhan Karang Taruna itu tadi. Karang Taruna Desa Mekarsari ini. Di dalamnya ada analisis kebutuhannya apa, terus juga bagaimana interaksi media sosial seperti apa, begitu ya. Nah, jadi lanjut kepada bagaimana literasi digitalnya, gitu. Pada masa sekarang kan media digital sangat dibutuhkan, tapi dibutuhkannya dengan untuk apa gitu kan. Nah, itu berupa satu pertanyaan. Jadi bisa dicatat. Nah, selanjutnya menggunakan metode. Karena ini berupa bentuknya penelitian, dia menggunakan metode. Metodenya apa? Metode yang digunakan dalam penelitian pelatihan literasi digital ini menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi. Ceramahnya seperti apa? Ya, kita membahas tentang media digital itu apa, begitu ya, contohnya seperti apa, baru mendemonstrasikannya. Bagaimana sebenarnya media digital itu harus digunakan, begitu. Nah, setelah itu baru kita membahas tentang hasilnya. Hasilnya yang saya sampaikan tadi, hasilnya seperti apa? Hasilnya mungkin tarunanya mereka menggunakan mereka melakukan literasi digital itu pada saat apa, begitu. Nah, itu dibahas di pembahasan di hasilnya dan pembahasannya. Begitu Bapak Ibu. Baru nanti terakhir adalah simpulan serta daftar pustakanya. Kenapa dicantumkan daftar pustaka? Karena itu tadi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tidak bisa mencatut tulisan itu mengcopy paste secara asal saja, tetapi harus dibuat satu kutipan. Begitu kalau misalnya ambil dari
buku orang, berarti kita mengutip dari mana, sebutkan sumbernya, begitu. Jadi kita tidak dianggap plagiat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu Bu Indah. Terima kasih. Iya, Ibu Bapak, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana bentuk dari jurnal itu sendiri ya. Tadi Ibu Egi awal menjelaskan tentang teori, awal, isi, penutup. Nah, seperti itu. Nah, bagian dari isi itu sendiri adalah bentuk pembahasannya. Kalau dalam jurnal pengabdian seperti ini ya, kegiatan seperti ini, lalu dibuat dalam bentuk tulisan, itulah tadi hasilnya kurang lebih Ibu Bapak. Bagaimana langkah-langkahnya, apa saja materi yang dijelaskan, lalu nanti outputnya bisa bisa tidak apa namanya audiens melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu. Itu semua dibahasakan dalam bahasa tulis gitu. Jadi kita menuliskan kembali dengan fakta yang ada. Misalnya ini faktanya ada berapa jumlah guru yang mengikuti, itu dilihat dari presensinya. Di TS Al-Kausar. Acara ini dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, gitu. Menurut beliau, nah gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Itu kalau dalam artikel berita ya. Kalau dalam artikel jurnal dia akan lebih formal. Nah, baik Ibu Bapak langsung saja. eh ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu Bapak. Baik, mungkin sekarang sudah cukup jelas ya, Ibu Bapak, tentang materinya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut jika pada saat Ibu Bapak sedang membuat. Nanti akan saya cantumkan nomor ponsel atau bisa melalui Ibu Sri Mulyani. Ya Bu, Gitu. ada Nanti yang untuk nanya tanya Bu. jawab. Oh ya, silakan Pak Jahrudin Yusuf. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Saya ini saya Jahrudin. Eh, ini Bu, kesulitan saya itu kalau menulis karya tulis itu di awal gitu Bu. Itu untuk mendatangkan kalimat awal tuh dari mana dulu. Biasanya kalau saya nulis sudah awalnya ketahuan, tahu gitu. Kesana gampang, tapi di awalnya ini karena kesulitan bagi saya. Itu kira-kira gimana Ibu Egi? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Itu tadi kan, kalau misalnya, benar Pak, kalau kita disuruh menulis, itu kalau tidak ada persiapan, 5 kata itu aja susah kita memikirkannya. Begitu ya, Pak ya? Ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, kita harus cari dulu nih Pak, idenya. Satu yang gitu. Kalau misalnya idenya tadi media pembelajaran, udah kita terfokus aja pada media pembelajaran, nggak usah kita membahas tentang misalnya penilaiannya apa, terus juga membahas tentang media pembelajarannya apa itu media pembelajaran misalnya. Nah, kalau kita membahas tentang pengertian media pembelajaran, itu aja udah setengah halaman kan Pak, mungkin udah 2 lembar Pak Jahrudin membahasnya. Jadi kita harus menentukan dulu idenya gitu. Kalau kita udah menjelaskan idenya, baru kita cari permasalahannya di dalam kelas apa gitu. Iya. Permasalahan dalam kelasnya tadi, kita sebagai guru tidak media pembelajaran karena keterbatasan fasilitas seperti itu Pak. Nah, kita ceritakan nih kenapa fasilitasnya terbatas, kenapa media pembelajaran. Nah, baru nanti di akhirnya hasil pembelajaran anak itu penilaiannya seperti apa. Nah, itu udah jadi satu bahasan yang bisa berlembar-lembar, Pak.
Jadi di awal dengan idenya dulu. Kalau iya. udah Terima kasih, ada Bu. satu ide, dia tidak akan lari kemana-mana, Pak. Ya. Ya kan? Kalau kita membahas media pembelajaran saja, udah kita tidak usah membahas tentang yang lain-lain, pengertiannya apa, misalnya. Itu tadi kan yang saya bilang, Bapak harus ada acuan. Acuannya dari mana? Dari satu artikel. Artikelnya dari mana? Dari Google Scholar tadi, Pak. Jadi di situ ada yang namanya, misalnya Bapak klik pengertian media pembelajaran, itu udah banyak tuh. Nah, tapi sekarang tidak bisa dengan kita meng-copy paste langsung tulisan orang ke tulisan kita, itu dianggap plagiat walaupun kita tulis sumbernya gitu. Tapi harus kita parafrasekan, Pak. Contoh media pembelajaran adalah apa gitu. Jadi kita tulis dengan kata-kata kita sendiri dengan mengacu pada tulisan artikel ilmiah jurnal tadi. Begitu, Pak Jahrudin. Terima kasih, Bu. Ya, nanti tolong diaplikasikan, Pak. Dicoba diaplikasikan Allah, gitu. Gitu, Ya, Winda. baik. Itu Pak Jahrudin. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Pak Jahrudin tercetuskan ingin membuat artikel, bisa apa ya? Bisa dibuat dulu temanya, lalu dibuat judulnya, lalu nanti bisa minta saran nih. Bagaimana nih ya Bu awal untuk kalimat pembukanya? Nah, seperti itu. Boleh kontak ke kami. Nah, nanti akan diberikan langkah-langkahnya atau bahkan mungkin dibuatkan di awalnya. Nah, nanti Bapak bisa meneruskan ya dia itu. Gitu, Pak. Asik ya. Mungkin nanti di-share Ya, aja Bu Indah yang tadi saya sampaikan agar menjadi acuan tuh. Oh, kalau Pak Jarudin mau nulis, yang pertama dilakukan langkahnya apa gitu. Tadi kan sudah saya sampaikan ya Pak. Jadi tinggal dilakukan aja gitu, lebih mudah. ya, siap. Pasti nanti materinya, PPT-nya akan kami share kepada Ibu Bapak. Nah, gitu. Jadi nanti Ibu Bapak bisa melihat kembali, oh habis ini tahapannya ini, habis ini seperti ini gitu. Memang mungkin kalau teoritis itu agak sulit. Nah, mungkin bisa langsung aplikasinya nanti dengan cara Bapak Ibu membuat dulu judulnya. Ini saya mau menuliskan seperti ini, bagaimana awalannya. Nah, boleh konsultasi by WA gitu. Nanti akan saya atau Bu Egi bantu. Baik, selanjutnya silakan Ibu Bapak yang lain yang ingin bertanya. Nomor WA-nya jangan lupa, Bu. Siap, Bapak. Mohon izin, Bapak Kepala Sekolah juga sudah punya nomor WA Ibu Sri Mulyani. Ya, Bu Sri Mulyani ini adalah dosen juga, dosen bontot ya. Adik-adik kami, adik saya dan Ibu Egi, nah, masih muda sekali sudah menjadi dosen. Alhamdulillah. Nah, nanti Ibu Bapak bisa memberikan pertanyaannya melalui beliau, nanti akan diteruskan ke kami, nanti kami akan bantu buat kan. Atau bisa juga nomor WA saya nanti saya share ke Bu Sri Mulyani. Gitu Bapak. Jadi kita bisa konsultasi atau bisa sharing bareng dengan Bu Egi juga, dengan saya juga. Bagaimana Ibu Bapak pada saat ingin membuat jurnal itu sendiri. Mohon izin Pak Jahrudin sudah PPG kah Pak? Oh, Bu. Pak Jahrudin sudah Udah, Bu. PPG? Udah mau pensiun, Bu. Alhamdulillah. Mau Ya. pensiun. Oh iya, Alhamdulillah. Tapi berarti sudah melewati fase UKIN ya Pak. Sudah tahu tentang bagaimana dibutuhkannya jurnal atau publikasi itu sendiri. Gitu. Ya, Ibu Bapak, adakah yang lain yang ingin bertanya? Ya, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya sekarang, kami cukupkan pelatihan penulisan karya ilmiah pada siang hari ini. Memang mungkin singkat, karena memang terbatasnya dengan waktu dan jumlah JP yang kami miliki, seperti itu. Tapi tidak masalah, Ibu Bapak tetap masih bisa berkonsultasi dengan kami seperti yang sudah saya utarakan tadi. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya akan menutup acara pada sore hari ini.
Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang telah bersedia hadir dalam kegiatan pelatihan pada siang hingga sore hari ini. Kami atas nama tim pengabdian masyarakat UHAMKA memohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak jangan lupa presentasinya. Waalaikumsalam Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya, sebelum Terima live kasih, jangan lupa Ibu. dipastikan sudah isi presensi ya Ibu Bapak agar tidak ada kesalahan penulisan sertifikat nanti. Iya Bu Indah, makasih. Terima kasih Ibu Bapak. Ya Ibu apa lagi tadi ya? Gimana sih? Murah madrasah di Garut tuh Bu. Anak cat. Salam. Terima kasih Pak Terima Adi. kasih Halo. banyak Bapak Haji Abdul Qahar dan kesempatan yang saya pamit ya Pak. Ngikutin. Mana teh? Duanya baik internet biasa. Mana catnya?